semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah kelayakan usaha pertanian dengan dosen pengampu Pak Ahmad Thorik, kemudian Bu Fanda, Pak Arif, dan juga Bu Zumi. Adapun praktikum ini menggunakan pakcoy di media rakit apung. Adapun mitranya adalah dokter hidroponik. Dengan beranggotaan 3 orang, mulai dari saya, Abdurrahman Hasan Yudhistira dengan nomor MPM 012. Saya Kaya Rahma Mulyani dengan MPM terakhir 005. Dan juga saya Hanif Syawang Putra dengan nomor MPM 032. Kalian penasaran nggak sih guys? Yuk kita ke poin. Halo semuanya, jadi di sini kelompok 4A bermitra dengan Greenhouse Dokter Hidroponik yang berlokasi di Jalan Raya Bandung Sumedang nomor 21, Kecamatan Jatinangor. Tahap pertama yang kita lakukan adalah persiapan alat bahan dan penyemaian. Pertama-tama kita memotong rockwool sesuai dengan kebutuhan. Kita menggunakan gergaji untuk memotong rockwool dan kita juga harus menggunakan sarung tangan ketika memotong agar tidak gatal-gatal. Berikut rockwool hasil potongan kami. Selanjutnya kami siram rockwool agar menjadi lembab untuk memudahkan melakukan proses penyemaian. Setelah disiram, rockwool kami lubangi. Kedalaman berkisar 1-2 cm. Karena apabila terlalu dalam, dikhawatirkan pertumbuhan benih tidak optimal. Setelah dilubangi, kita tanam benih menggunakan tusuk gigi untuk mempermudah mengambil benih karena benih pakcoy sangat kecil. Apabila sudah ditanam di rockwool, basahi kembali dengan sprayer supaya benih dapat berkecambah dengan optimal. Tahap kedua, persiapan rak sistem rakit apung dan nutrisi. Netpot kita bersihkan secara baik agar sisa-sisa akar dari netpot sebelumnya hilang. Tanaman juga bisa hidup dengan baik. Rakit apung kita bersihkan, berikan air bersih yang cukup, lalu membuat larutan AB mix, A yang berwarna merah, B yang berwarna hijau. Untuk setiap rakit apungnya, kita memerlukan 1 liter takaran A dan 1 liter takaran B, dan kita larutkan dan campurkan menggunakan tangan sehingga larutan tersebut bisa tercampur dengan baik. Kebutuhan pakcoy sendiri membutuhkan 1000 hingga 1400 ppm agar bisa tumbuh dengan maksimal. Seperti yang dilihat pada ppm tersebut, kita mendapatkan sekitar 1030 ppm. Lalu kita taruhkan styrofoam untuk meletakkan netpotnya, mengapung-ngapung gitu ya guys ya. Lalu kita letakkan netpot yang telah kita cuci. Tahap ketiga adalah pindah tanam tanaman pakcoy yang sebelumnya sudah disemai. Kita pindah tanamkan satu persatu secara hati-hati agar akarnya tidak terputus ke dalam netpot dan bak yang sudah terisi dengan air nutrisi AB mix. Dan jangan lupa untuk mengecek aerator agar tanaman mendapatkan sirkulasi yang baik. Pada tahap keempat, kami melakukan pengamatan dan juga pemeliharaan pakcoy. Kami melakukan pengamatan selama 3 hari sekali. Terdapat 3 sampel yang kita ambil, ada S1, S2, dan juga S3. Hal yang kami amati adalah tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, dan juga jumlah daun. Kami juga melakukan pemeliharaan berupa pemberian pestisida nabati untuk mengusir kutu daun yang terdapat pada tanaman. Berikut hasil tanaman setelah proses dilakukan pemeliharaan. Tahap 5, panen pakcoy. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tanaman pun telah besar-besar dan kita siap panen dan jualkan. Adapun bagian-bagian tengah ke bawah kita potong karena konsumen juga nggak bakal makan gitu ya. Jadi kita bersihkan dengan baik, teliti dan cermat sehingga kotoran-kotoran maupun kutu-kutu bisa hilang, sehingga konsumen pun bisa puas. Lihat aja nih hasilnya, bersih, besar, dan juga renyah. Tahap ke-6, pasca panen pakcoy. Setelah pakcoy dibersihkan, diperlakukan dengan baik, hal-hal yang tidak menyenangkan pun hilang, kita pun menyegel 3 pakcoy dengan solasi sayur. Selain terlihat bagus seperti paket bunga, hal ini juga akan menambah nilai tambah terhadap pakcoy tersebut. Kami memberikan nama pada bungkusan plastik setiap customer yang memesan via WhatsApp
lalu akan kami antar kepada mereka. Lihat saja ini hasil-hasilnya bagus-bagus tuh, gede-gede, terlihat rapi, indah, dan enak dirasakan. Proses terakhir yaitu pembersihan bak rakit apung pasca panen. Bisa kita lihat styrofoam menjadi berlumut setelah kita gunakan. Maka dari itu kita harus membersihkannya sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kebersihan kepada mitra. Berikut hasil styrofoam yang sudah dibersihkan. Lalu kita cabut aerator dan menguras bak sampai bersih menggunakan selang seperti yang teman kami gunakan. Lalu menggunakan alat lainnya seperti baki karena air tidak bisa dikuras lagi dengan selang. Lalu kita juga membersihkan kembali netpot dan juga membuang rock wool. Ini hasil netpot yang sudah kita bersihkan dan sekian. Dokumentasi pemasaran adalah tahapan yang paling seru, di mana di sini kita mengantar pesanan customer. Kelompok 4 menggunakan poster sebagai media promosinya yang disebarkan secara online. Dan salah satu customer yang memesan secara PO adalah Ibu Siti. Beliau merupakan dosen FTIP dan juga Bu Sopi, serta ibu-ibu di sekitar rumah. Kita juga mendapatkan feedback baik dari customer. Dan ini beberapa dokumentasi produk Pakcoy kami dari hasil praktikum kelayakan usaha pertanian. Mungkin sekian video praktikum kelompok 4. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.